Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya Nugraha dari PS 5B dengan nomor induk mahasiswa 2001016. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang akan menjelaskan materi tentang proses output dan outcome yang ada di tabel tugas. Kemudian, apa itu proses? Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Proses adalah cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber tenaga, kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Sedangkan produksi sendiri adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Menurut Mulyani dan Herawati pada tahun 2016. Kemudian yang selanjutnya adalah proses adalah cara membuat sesuatu atau cara berlangsungnya sesuatu. Sedangkan prosedur adalah cara-cara panduan atau langkah-langkah untuk melakukan, menyalakan, dan menggerakkan sesuatu. Fungsi dari proses adalah untuk mengolah, memproses data sampai pada mengeluarkan informasi ke peralatan output. Proses juga dapat dikatakan penting karena proses adalah inti dari hasil. Tanpa ada proses, tentu saja seseorang tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Maka dari itu, peran sebuah proses itu sangat lebih penting daripada hasil akhir yang didapatkan. Proses itu terdiri dari langkah awal dalam menggapai sesuatu. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Kemudian dalam hal ini yaitu proses dalam pendidikan jasmani melalui aktivitas fisik yang bertujuan untuk menciptakan kompetensi yang baik. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tahun 2014. Kemudian definisi lainnya menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan menurut International Organization for Standardization pada tahun 2012. Nah, berdasarkan definisi ini, maka beberapa hal yang penting terkait dengan kompetensi diantaranya adalah pengetahuan, sikap, pemahaman, nilai, bakat, kemampuan, dan minat. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Menurut Spencer, McClellan, dan Spencer pada tahun 1994. Kompetensi berkaitan dengan sikap apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang yang menunjukkan performa seseorang baik atau buruknya. Banyak sekali studi dan penelitian yang membahas tentang kompetensi di dunia kerja ini. Dan yang selanjutnya itu ada 4 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah personal. Personal ini bersifat pribadi atau perseorangan. Kepribadian kolektif yang telah dipecahkan dengan tumbuh dan berkembangnya kepribadian yang membawa nilai-nilai subjektif. Kemudian yang kedua adalah sosial. Dituntut untuk melakukan pembaruan dalam masyarakat. Bisa berbentuk asimilasi, akulturasi, kerjasama maupun akomodasi. Dan yang ketiga yaitu akademis. Bersifat ilmu pengetahuan. Pengertian akademis adalah sebuah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang telah diuji kepastian kebenarannya sehingga bisa diukur baik berupa nilai maupun yang biasanya disebut dengan prestasi akademik. Kemudian yang selanjutnya yaitu vokasional atau pendidikan kejuruan. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, 3, dan 4. Maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Kemudian dapat menciptakan output dari physical literasi atau literasi fisik, bahwa output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek, yaitu hasil dari suatu proses baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individu.
Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah antar pintu harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah. Literasi fisik juga diartikan sebagai motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan, dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup. Menurut menurut Whitehead 2007. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa literasi fisik ini sangat penting diberikan untuk anak sekolah dasar? Nah, karena dengan menguatkan literasi fisik pada anak, diharapkan dapat memberikan motivasi dan percaya diri serta antusias untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka akan meningkatkan imunitas tubuh sehingga tubuh anak akan tetap bugar dan menjaga kesehatan. Tidak hanya itu, ini dapat memberikan kompetisi fisik pada anak. Dan selanjutnya juga dapat menciptakan outcome yang baik yang dapat dikatakan active for life dan juga sport for life. Dalam hal ini anak dituntut untuk aktif dalam berolahraga dan bergerak sejak dini yang dapat bermanfaat bagi kesehatan diri dan pengetahuannya. Itu semua didapat dari output literasi fisik yang baik dan juga dari proses pendidikan jasmani. Mungkin cukup sekian tugas UAS video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.